Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di video kali ini, kita akan belajar tentang comparative, superlative, and passive voice with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Nah, this is table of contents consisting topics that we will learn in this video. Ini adalah table of contents berisi topik-topik yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu pertama akan ada comparative adjective, diikuti dengan superlative adjective, passive voice, dan terakhir akan ada task or. Kita langsung lanjut ke comparative adjective. So, what is that? So, comparative adjective is used to compare differences between the two objects they modify. Jadi comparative adjective ini seperti namanya untuk mengcompare atau membandingkan perbedaan di antara dua objek yang mereka modifikasi. Contohnya larger, lebih besar, smaller, lebih kecil, faster, lebih cepat, higher, lebih tinggi. And we use comparative to first to show change or make comparison. Kita menggunakan komparatif untuk menunjukkan perubahan atau membuat perbandingan. For example, I'm feeling happier now. Saya merasa lebih bahagia sekarang. Berarti ada perubahan di situ, yaitu perubahan perasaan dari orang yang mengucapkan kalimat ini. Kedua, to compare one thing with another. Untuk membandingkan sebuah benda dengan benda lainnya, sesuatu dengan lainnya. For example, New York is much bigger than Boston. New York lebih besar daripada Boston. Nah, ada dua benda yang dibandingkan di situ, yaitu kota New York dan juga Boston. Ketiga, to describe how something or someone changes. We can use two comparatives with and. Jadi untuk menunjukkan bagaimana sesuatu atau seseorang berubah, dan kita bisa menggunakan dua komparatif digabungkan dengan conjunction and. For example, everything is getting more and more expensive. Segalanya menjadi semakin dan semakin mahal. Dan terakhir ada use the with comparative adjectives to show that one thing depends on another. Jadi kita menggunakan the dalam comparative adjectives ini untuk menunjukkan bahwa suatu benda itu bergantung dengan benda lainnya. Satu hal bergantung dengan hal lainnya. For example, the faster you drive, the more dangerous it is. Semakin cepat kamu berkendara, semakin berbahaya. And about comparative, one syllable adjective just needs to add er at the end. Jadi kalau misalnya adjective atau kata sifatnya itu hanya satu syllable saja, kita hanya perlu menambahkan er di ujung adjective tersebut. For example, big menjadi bigger, large menjadi larger, cold menjadi colder, old tua menjadi older, lebih tua. Two or more syllables need to add more in front of the adjectives. Jadi kalau misalnya syllable atau suku kata dari adjektifnya itu dua atau lebih, maka perlu ditambahkan more di depan kata sifat tersebut. For example, important menjadi more important. Dan terakhir, comparative is used to compare two things, so then is often used. Nah, comparative ini kan digunakan untuk membandingkan dua benda, sehingga then atau daripada sering sekali digunakan dalam comparative adjective. Kita lanjut ke example of comparative adjective question. Which part is the wrong one? The surface conditions on the planet Mars are the more like the Earth's than are those of any other planets in the solar system. Jadi kira-kira apa nih? Mana nih yang salah? Apakah A, conditions, B, the more, C, then, D, other? Dan jawabannya adalah B, the more. Nah, bagian ini salah. Kenapa? Dalam komparatif itu polanya more, bla bla bla, dan bla bla bla. Jadi nggak perlu pakai the lagi. Kecuali misalnya mau menunjukkan seperti tadi. Satu hal itu bergantung dengan hal lainnya. Sedangkan ini kan enggak. Dia membandingkan kondisi permukaan planet Mars dengan planet Bumi. Seperti itu. Membandingkan dua benda. Sehingga the itu tidak perlu. Kita lanjut ke superlative adjective. Dari namanya aja super gitu, berarti sesuatu yang sangat intinya.
Superlative adjective is used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. Jadi superlative adjective ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek yang terletak di paling atas atau di paling bawah dari sebuah kualitas gitu. For example, the tallest artinya paling tinggi, the smallest paling kecil, the fastest paling cepat, the highest itu paling tinggi juga artinya. Hanya saja perbedaan penggunaan tall dan high. Kalau tall itu biasanya untuk orang, kalau high itu untuk benda non orang. And about superlative, one syllable adjective just needs to add est at the end. Jadi kalau misalnya comparative adjective tadi, kalau misalnya satu syllable kita tambahkan er, di superlative ini kita hanya perlu menambahkan est saja di ujung adjektifnya. For example, biggest, dari big menjadi biggest, besar menjadi paling besar, large menjadi largest, cold menjadi coldest. Sedangkan untuk two or more syllables, need to add most in front of the adjectives. Kalau misalnya suku katanya dari adjektif tersebut dua atau lebih, maka kita harus menambahkan most di depan adjektif tersebut. For example, the most important. Nah, terakhir, the is placed in front of most. Jadi, the ini selalu mengikuti most. Dia selalu ada di depan most. Harus digunakan dalam superlative adjective. For example, Everest is the highest mountain in the world. Everest adalah gunung paling tinggi di dunia. Of all my assistants, she can write a report the most quickly. Dari semua asisten saya, dia dapat menulis sebuah laporan paling cepat gitu. Nah, di dua example ini, dua sentences ini ada kata the di depan highest dan ada kata the di depan the most. Kita lanjut ke irregular, comparative, and superlatives. Biasanya dalam comparative dan superlatives itu kan hanya ditambahkan er saja. Untuk comparative ditambahkan er saja di belakang adjektifnya dan more untuk dua syllable atau lebih. Sedangkan superlative itu tinggal ditambah est kalau satu syllable adjektifnya dan atau ditambahkan most di depan adjektif tersebut kalau dia dua syllable atau lebih. Tapi ada adjektif yang gimana ya? Bentuk adjektifnya itu sangat berbeda dibandingkan dengan comparative dan superlatifnya. Karena itu dia disebut irregular atau tidak beraturan. For example, good untuk adjektifnya artinya bagus, sedangkan untuk comparatifnya menjadi better, untuk superlatifnya menjadi best. Sedangkan bad menjadi worse, lalu untuk superlatifnya menjadi worst. Little itu untuk comparatifnya menjadi less, untuk superlatifnya menjadi least. Untuk much itu comparatifnya menjadi more, dan untuk superlatifnya itu menjadi most. Sedangkan untuk far itu comparatifnya ada dua bentuk, ada menjadi further, ada menjadi farther. Sedangkan untuk superlatifnya itu ada menjadi furthest atau menjadi farthest. For example, I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today. Saya berlari cukup jauh kemarin, tapi saya bahkan berlari lebih jauh hari ini. Second, today is the worst day I've had in a long time. Hari ini adalah hari terburuk yang pernah saya alami setelah sekian lama. Kita lanjut ke example of superlative adjective question. Which part is the wrong one? In the Missouri Ozark Mountains, more than 10,000 springs can be found. Some are among the most largest in the world. Jadi kira-kira bagian mana nih yang salah? Ada A, more than, B, some, C, the most largest, and D, ada the world. Jawabannya yang mana? Iya, bagian yang salah itu adalah C, most largest. Kenapa? Large itu hanya satu syllable, dianggap satu suku kata. Sehingga harusnya kita hanya tinggal menambahkan est saja di ujungnya. Kalau misalnya kita mau mengubah dia menjadi superlatif, jadi nggak perlu kata most di situ. Cukup the largest saja, itu sudah betul. Kita lanjut ke passive voice. Passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action, rather than the person or object that performs the action. Jadi passive voice ini berfungsi untuk menunjukkan interest.
atau penekanan pada orang atau objek yang mengalami sebuah aksi atau sebuah kejadian. Jadi fokusnya itu kepada yang mengalami, bukan kepada orang atau objek yang melakukan aksi tersebut. About passive voice, mengenai passive voice, for the general pattern is to be plus verb 3. Jadi untuk pola generalnya, pola umumnya itu to be ditambah verb 3 atau past participle, and usually has by at the end of the sentence. Dan biasanya ada kata by di situ, di ujung dari kalimatnya. By ini untuk menunjukkan oleh, misalnya misalnya dia dipukul oleh siapa gitu. Nah, olehnya itu jadi olehnya itu diwakili oleh kata by dalam passive voice. Kita masuk ke pola active form dan passive form berdasarkan tense. Untuk simple present, kalau untuk active formnya kan dia tinggal ditambah subjek tambah verb 1. Sehingga bentuk passive voice-nya itu kita menggunakan to be simple present, yaitu is MR, ditambah dengan verb 3 atau past participle. Untuk present continuous, passive formnya itu is MR tambah being ditambah past participle. Sedangkan kalau untuk present perfect, itu has dan have-nya masih ada, tapi tinggal ditambah been dan ditambah past participle untuk bentuk pasifnya. Untuk simple past, kita menggunakan to be was atau were, lalu diikuti dengan past participle. Ingat kembali, was itu untuk subjek he, she, it, sedangkan were itu untuk subjek I, you, they, we. Untuk past continuous, sama juga mirip dengan simple past, tapi ada kata being di antara was, were, di antara to be dan juga verb 3-nya atau past participle-nya. Lalu ada past perfect, yaitu had ditambah been ditambah verb 3 atau past participle. Untuk simple future, itu tetap ada will, namun tinggal ditambah be dan ditambah past participle untuk passive formnya. Dan untuk future perfect, itu ada will ditambah have ditambah been ditambah verb 3. Oke, kita masuk ke contoh kalimat dari passive voice, yaitu untuk simple present, Anita is driven to the theater by Carla. Anita diantarkan ke teater oleh Carla. Untuk present continuous, contohnya, my homework is being done. PR saya sedang dikerjakan. Untuk present perfect, contohnya, the book has already been discussed. Buku itu telah didiskusikan. Untuk simple past, the cake was eaten by her brother. Kue itu dimakan oleh saudara laki-lakinya. Untuk past continuous, contohnya, the customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. Pembeli itu sedang dibantu oleh penjual ketika pencuri masuk ke toko tersebut. Untuk past perfect, contohnya, the document had been released into the public domain. Jadi dokumen itu telah dirilis ke publik, ke domain publik. Untuk simple future, contohnya, new workers will be hired by the company. Jadi para pekerja baru akan dipekerjakan oleh perusahaan. Sedangkan untuk future perfect, contohnya, chess will have been played here. Catur akan sudah dimainkan di sini. Kita lanjut ke example of passive voice question. Which part is the wrong one? Lack of exercise and overindulgence in high-fat diets have long known to be the factors in heart attacks. Jadi kira-kira bagian mana nih yang salah di kalimat ini? Ada A, exercise, B, long known, C, B, D, attacks. Kira-kira apa jawabannya? Oke, jadi bagian yang salah dari kalimat ini yaitu B, long known. Kenapa? Karena exercise and overindulgence are non-human nouns. Exercise, olahraga, and overindulgence atau konsumsi berlebihan itu merupakan kata benda bukan manusia. Sehingga kalimat ini akan menjadi masuk akal atau logical kalau misalnya dia dalam bentuk pasif. Sedangkan kalimat ini masih bentuk aktif. Sehingga long noun itu harusnya ditambahkan been di depannya. Kenapa been? Karena sebelumnya ada kata have di situ. Sehingga kalau misalnya been sudah ditambahkan artinya akan menjadi kurangnya olahraga dan konsumsi berlebihan makanan tinggi lemak telah lama dikenal menjadi faktor dari serangan jantung. Seperti itu. Jadi lebih masuk akal artinya.
Kita ke topik terakhir yaitu task 4. Based on today's material, you already learned about comparative, superlative, and passive voice from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi berdasarkan materi comparative, superlative, and passive voice yang telah dipelajari hari ini, mohon untuk menjawab pertanyaan yang akan dikirimkan linknya di grup kita. Oke, sebelum tutup, there is a quote by Malcolm X, which is, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." Pendidikan adalah paspor menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Well, this is the end of my explanation. Thank you so much for watching. And if you have any question, please don't hesitate to ask me via personal chat boleh, ataupun di WhatsApp group juga boleh. WhatsApp group TOEFL Structure Written Expression Corner January. Well, thank you so much. See you and bye-bye.